dan mama dinyatakan positif. Karena ini Omikron lagi jaya-jayanya, ini kurasa. Habis. Hai gengs, hasil antigen tes mama positif. Dan dari kemarin sakit banget leherku. Terus besok kita baru PCR. Semoga PCR-nya negatif. Oh, Cik. Hari ini ya ampun, banyak sekali saljunya di luar. Kocik, dia mau mama, bang. Dan hari ini menunya Yumi-chan, brokoli pakai labu. Udah bisa coba-coba aku mix ya. Soalnya waktu makan brokoli dia baik-baik aja, dan makan labu juga baik-baik aja. Jadi aku kayak Menta kemarin itu, dia sempat sakit telinga. Ini aku juga, mungkin karena tenggorokan sakit kali ya. Feelingku sih bukan COVID ya, feelingku lebih ke anggina. Kalian tahu anggina nggak? Itu sakit radang tenggorokan, apa amandel gitu loh. Edaku yang satu, iparku yang satunya bukan Tati Niki, setahun itu bisa sampai 2 kali kena anggina. Aku udah lama nggak kena. Biasanya gini, kalau aku kena anggina itu lemes, badan tuh kayak nggak bisa berdiri lama gitu, nggak ada tenaga gitu loh gengs. Otot-otot itu sakit, terus leher sakit banget. Semoga hasilnya besok negatif. Amin, amin, amin. Kepala pusing, lemes. Welcome back to our channel. Hai. Ini mama nggak ngerti nih, mama ini positif apa negatif, nggak paham. Jadi mama mau sharing info ke kalian. Kalau mama kemarin tes 2 kali. Jadi hari Rabu dan hari Kamis. Dari tes hari Rabu datang hasilnya hari Kamis, dan mama dinyatakan positif. Mama sama Kocik tes ya, karena mama dari hari Senin tuh gak enak badan, kalian pasti tahu ya. Terus suara sempat hilang. Aku sih curiga aku anggina. Jadi anggina itu kayak radang tenggorokan bagian amandel itu loh gengs. Jadi dia tuh aku bilangnya gimana ya, kalian googling aja, anggina namanya ya. Jadi aku kalau anggina itu susah nelan, telinga ikut sakit, terus badan keliengan, apa maksudnya kepala keliengan, badan tuh gak enak gitu loh, gak enak body, otot-otot tuh lemes kayak gitu. Nah jadi aku kan sempat parno dong gengs ya, secara simptomnya Omikron juga mirip-mirip kan, kepala pusing, terus otot-otot badan tuh sakit kayak gitu, batuk, flu gitu-gitu deh pokoknya. Sementara di rumah, di keluarga dari 2 minggu lalu memang ada kasus koronces gitu kan, dimulai dari Zoe gitu. Terus abang juga positif negatif nggak jelas.
Terus akhirnya dia PCR dan juga positif minggu lalu. Terus Menta 2 kali PCR dan 2 kali negatif, tapi antigen di rumah dia positif terus. Maaf. Lagi mama. PTW ini dia pertama kali makan bayam hari ini. Bayam campur ubi, ya. Enak, jadi ada manis-manisnya. Nah, lanjut ya, gengs. Terus pas hari Senin badan mama yang mulai gak enak gitu, itu si duo gadis kan kita kirim lagi ke sekolah karena si Zoe seperti yang kalian tahu hasil PCR-nya dia udah negatif, antigennya juga udah negatif. Duduk yang benar. Jadi dia balik ke sekolah gitu loh. Sementara dari Menta kan PCR-nya negatif terus ya kan. Jadi dia nggak mesti karantina toh. Rupanya di sekolah Menta tes antigen, antigennya positif gitu ya. Kita bilang sama gurunya memang dari minggu lalu antigennya dia positif terus, cuma kita PCR sudah 2 kali kan hasilnya selalu negatif. Terus gurunya bilang nggak mau ambil resiko ya. Nah sementara di sini kita itu bisa karantina atau boleh karantina dalam arti kata memang legal yang diperbolehkan oleh pemerintah. Kalau hasil PCR kita keluar atau hasil antigen tesnya kita keluar dan itu menyatakan positif tapi terdaftar oleh pemerintah gitu loh, gengs. Jadi pemerintah bakalan telepon kita, kasih tahu kita harus karantina di rumah kalau ada simptom begini begitu. Dan kita dikasih tahu kita di karantina itu berapa hari, 10 hari kan? Biasanya di sini ya 10 hari standarnya. Terus di hari kelima kita bisa free test dan itu bakal daftarkan mereka juga untuk free test di mana gitu yang kita mau ya, yang maksudnya yang dekat dari area kita tinggal kayak gitu. Tapi berhubung kan karena dia PCR-nya negatif terus dan sementara antigen juga antigen rumahan bukan antigen yang kita tes di luar pakai pemerintah gitu. Jadinya ya kita nggak tahu ini Menta positif apa negatif gitu loh, gengs. Karena PCR kan pastinya lebih akurat dan PCR-nya dia itu negatif gitu loh. Aduh, terang lagi nih matahari nongol. Nah, jadi enak. Dia demen nih makan bayam. Jadi Menta harus kita jemput kemarin dari sekolah. Terus didaftarkan sama sekolahan supaya dia tes. Dan dia tes PCR hari itu juga hasilnya positif. Jadi ini Menta juga karantina sampai minggu depan. Kayak gitu. Lalu karena mama sudah mulai bersimptom, kemarin Rabu mama tes pertama ya. Keluar hasilnya hari Kamis. Mama dinyatakan positif dan abang kocik negatif. Nah, sebelum tes itu kita udah daftar tes 2 kali. Jadi Rabu dan Kamis. Hari Kamis kita pergi PCR lagi. Itu kita pergi PCR kedua ya, itu hasilnya belum keluar sama sekali, gengs. Hasilnya mah belum keluar. Hasilnya kocik keluar jam 1 apa jam 2 pagi hari Kamis ya. Kayaknya kesalahan dari mereka, kesalahan teknis. Itu masuknya 2 kali, kocik doang. Punya mama enggak. Kayak gitu kan. Ya udah, pikirku kita pergi tes lagi deh. Jadi kan kita gimana ya, zaman now ini kita butuh second opinion gitu ya. Ya sini. Nah, mama. Semuanya ngomong terus ya. Iya. Nih. Oh, enak bayamnya, enak. Oh, enak. Dan sampai rumah aku tanya sama abang, belum masuk juga nih SMS dari PCR yang kemarin yang pertama gitu kan. Ini pasti kesalahan deh dari mereka gitu, masa kocik 2 kali hasilnya keluar gitu SMS-nya. Terus habis itu ya tunggu aku sampai telepon sana kemari gitu loh, gengs. Ini gimana sih gitu ya kan, kayaknya kesalahan gitu pikirku.
lagi teleponan sama sentral COVID test Austria gitu. Terus tiba-tiba SMS masuk, aku bilang, itu aku lagi ngasih data-dataku ya, kan ditanya nama siapa, alamat segala macam, biar dicek kan mereka ke sentral yang bagian labor gitu. Terus aku bilang, wait, aku bilang gitu, ini ada SMS masuk, oh iya, ini hasilnya udah keluar. Terus katanya si bapak itu, oh bagus lah kalau gitu ya, jadi dia nggak perlu kontak kolega yang khusus bagian labor segala macam. Ya udah, dan keluar hasilnya jeng-jeng positif. Waduh, positif gitu kan. Terus kata abang, kita lihat deh nanti hasil PCR-mu yang kedua yang barusan kamu bikin sama si Kocik tuh gimana. Keluar dong kemarin siang jam 2. Negatif. Hah? Jadi memang aku tuh merasa aku ini nggak COVID gitu loh. Jadi aku tuh merasa memang ya kayak aku tuh nggak hampir tiap tahun sih. Tapi memang aku udah berapa kali kena anggina gitu loh. Dan itu memang simptomnya sama banget kayak gini. Yang sekarang aku rasain, suara bisa hilang, badan keliengan, lemes, otot kayak gitu-gitu. Terus ya itu deh keluar hasilnya dan dinyatakan aku negatif. Terus Kocik dinyatakan positif. Jadi itu terbalik gitu loh, geng. Sehari sebelum aku yang positif, Kocik negatif. Sehari setelahnya aku negatif, Kocik positif gitu. Jadi yang bener tuh yang mana gitu kan. Dia bingung sendiri gitu loh. Nah ini barusan abang ditelepon pemerintah. Ini lagi ngobrolin soal itu, laporan kan karena Kocik dinyatakan positif. Nah biasanya kalau kita dinyatakan positif, orang pemerintah akan nelpon. Iya. Guten Morgen. Selamat makan. Jadi kan kalau kita nyatakan positif itu, orang pemerintah bakalan nelpon kita. Dari hari aku dapat hasil tes PCR yang menyatakan aku positif itu sampai sekarang gak ada yang telepon, udah 3 hari. Jadi sebenarnya aku terdaftar positif apa enggak gitu loh, nggak paham. Gitu. Nah ini orang pemerintah nelpon karena abang Kocik kemarin hasilnya kan keluar positif ya dari tes kemarin lusa. Nelpon ngasih tahu data segala macam, terus berapa lama dia harus di karantina dan bla 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 bla. Terus abang bilang, istriku juga kemarin nyatakan positif tapi sampai sekarang gak ada yang calling. Katanya, kok bisa gitu. Terus abang ceritain kronologinya. Iya, tes pertama positif, si anak negatif. Tes kedua istri negatif, si anak positif. Ini gimana ini katanya si abang. Ya mereka juga bingung. Terus dilihat di database-nya mereka, aku nggak ada gitu loh. Jadi ya nggak jelas aku ini pasien apa enggak gitu loh kan. Jadi sebenarnya aku ini positif apa enggak gitu loh. Positif apa negatif apa di tengah-tengah kali ya. Nggak jelas. Terus dia bilang nggak ada ini database-nya, mungkin karena itu kali makanya nggak ditelepon. Terus kata abang ya jadi sebenarnya istriku ini negatif positif ya. Si orang pemerintah itu juga nggak tahu ya. Ya gimana? Iya. Jadi dibilang ya udah nanti 2 hari lagi free test deh. Aku sama si Kocik untuk meyakinkan. Ya udah. Jadi besok lusa kami bakalan free test. Kayak gitu. Luar biasa kan geng, sebentar positif, sebentar negatif. Ini tuh bikin parno tau nggak? Semoga kita sehat-sehat ya buruh. Iya Bang Kocik, semua ya. Kak Menta, Kakak Zoe, ini semoga Menta juga udah negatif dan Abang juga udah negatif. Semoga amin 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 amin. Ini vlog singkat Mama ngejelasin situasi dan kondisi kami saat ini yang bener-bener bikin Mama pusing 7 keliling, up and down gitu loh. Soulnya nggak di situ gitu, jadi aku kayak aduh ini gimana ya gitu ya, nggak bisa konsen gitu kan, nggak bisa ngedit vlog, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes banget pokoknya. Sebenarnya sih nggak masalah, kalaupun aku positif gitu, istilahnya aku bisa mengerti secara dari 2 minggu lalu
di rumah ini kita tuh yang kesana kemari gitu kan. Istilahnya Zoe udah positif, terus abang positif negatif nggak jelas. Si Menta juga gitu, positif negatif nggak jelas. Jadi ya pasti virus tuh ada di sini gitu, dan kita satu persatu juga bakalan kena gitu loh kan. Semuanya, walaupun aku tuh udah rajin banget untuk antigen test, bayangkan. Karena aware gitu loh gengs. Apalagi ada dia kan, ada si bayi. Dia ini juga mulai flu. Nah, dia si Yumi mulai flu ini sebelum si Zoe positif, dia udah batuk-batuk, pilek gitu loh, bapil. Tapi ya kita tes memang pakai ilernya, dia memang sampai sekarang puji Tuhan negatif terus ya. Tapi mungkin Senin kalau mama free test, mama bakalan minta dia diteskan juga. Udah, nih sambil ngobrol, sambil makan, oras Zoe. Habis makan bayam pertama kali. Hey, ya udah, sekian dulu vlog kita kali ini. Sehat-sehat ya kita semua ya geng. Buat yang positif kayak kami nih statusnya, semoga cepat negatif lagi, kembali pulih. Terima kasih juga untuk semua doa-doa dan support kalian. Aduh, mama sampai saat ini nggak bisa ngebalasin satu-satu. Belum sempat karena kemarin tuh mikir ya udah aku karantina, adalah waktu ya. Sekalinya ada abang yang take care kiddos gitu sembari, jadi aku bisa konsen untuk aktif di ngebalasin komen di IG, di YouTube gitu. Tapi ya aku juga ternyata KO gitu kan, tepar gitu loh. Jadinya maaf banget mama nggak sempat nge-love dan nge-reply back kalian semua. Tapi ya biar Tuhan yang balas kebaikan dan doa-doa kalian ya gengs. Terima kasih banyak beneran. Itu sangat berarti lah buat kami saat ini ya. Jadi dimanapun kalian berada, stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap ikutin prokes, jauh-jauh dari COVID ya. Karena ini Omicron lagi jaya-jayanya ini kurasa, karena varian yang satu ini cepat banget menyebarnya ya. Yumi-chan. Oke, kita bilang bye-bye. Bye-bye gengs. Ini loh Yumi-chan. Hey, bye-bye. Sarangi. Dia ngeliatin keluar, di luar angin kencang. Wah, ayah oras pung. Semoga PCR hari Senin nyatain kalau kami negatif. Amin. Bye bye.